eh, pembentukan Lembaga Yayasan Pendidikan dan Riset Indonesia diawali dari rasa ingin dari teman-teman yang memiliki latar belakang pendidikan untuk mengembangkan dan membangun pendidikan di Kabupaten Sumedang yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan, dengan riset, kemudian berkenaan dengan seminar-seminar, workshop, kemudian berkenaan dengan pendidikan non formal dan informal, termasuk kursus-kursus. Salah satunya misalnya kita akan mengadakan tentang seminar implikasi peluang PP 47 tahun 2008. Ini berkenaan dengan sertifikasi guru dan dosen. Itu kan masih banyak hal yang debatable di dalam PP 47 tahun 2008. Yang kedua, kita juga akan mengadakan seminar tentang implikasi dan peluang PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Proses pendanaan pendidikan juga itu sangat debatable, ya kan? Termasuk misalnya di situ ada standar kecukupan. Cukup itu cukup kayak seperti apa kan gitu? Karena cukup di situ kan mungkin bagi sekolah yang kecil mah cukup saya segini, yang besar mah cukupnya beda lagi. Nah, standar kecukupan itu kan masih bisa diperdebatkan. Terus misalnya menarik dana dari masyarakat juga itu masih membingungkan gitu kan. Masyarakat seperti apa yang harus bisa ditarik, kemudian sekolah seperti kategori apa yang bisa menarik. Di situ misalnya sekolah yang standar RSSN atau SBI ada aturannya yang jelas di PP itu. Tetapi itu juga masih memerlukan penjabaran dan pengkajian yang lebih dalam. Kegiatan seminar untuk implikasi dan peluang PP 47 tahun 2008 rencananya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2009. Registrasi pendaftaran itu sekitar jam 7 sampai pelaksanaan sampai dengan selesai. Bertempat di Gedung Islamic Center. Nah, pembicara seminar ini kami mencoba memadukan antara akademisi, praktisi, dan perencana pembangunan. Oleh karena itu kami memadukan pembicara itu yang pertama dari sisi akademisi Profesor Nanang Patah, guru besar UPI, beliau sangat-sangat paham tentang perundang-undangan pendidikan. Yang kedua, Dr. Dadi Mutadi yang memang memangku kebijakan di bidang pendidikan. Jadi beliau akan berbicara banyak tentang apa itu kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumedang berkenaan terutama PP 74 tahun 2008. Nah, dari situ kemudian kita coba terujuk. Ada enggak sinkronisasi antara perencanaan pembangunan Kabupaten Sumedang dengan kebijakan PP. Jangan sampai misalnya beda-beda perencanaan pembangunannya misalnya kemudian PP. Jadi nanti tidak matching gitu. Oleh karena itu kita coba sekarang itu melalui ini ada akademisi, ada pelaksana kebijakan, dinas pendidikan terkait dan perencana, sehingga nanti mudah-mudahan ada terjalin antara perencanaan, implementasi dan output nanti akan terperoleh dengan baik seperti itu. Berkali itu tentang rencana kegiatan seminar tahun ini kegiatan pertama untuk Yapri. Jadi mudah-mudahan Yapri ini berkembang sesuai dengan misi kami pengembangan bidang pendidikan dan bidang riset. Ke depan kita juga akan melakukan riset-riset yang memang di anggaran Menteri Riset dan Teknologi itu ada sekitar 500 miliar untuk pengadaan riset berkenaan dengan berbagai hal di bidang pembangunan. Karena itu kita pembangunan bisa tentang pangan, bisa tentang pertanian, segala macam pokoknya bisa yang menyangkut tentang pembangunan nasional, human development mungkin ya, pembangunan nasional, pembangunan manusia, pembangunan kesehatan segala macam itu ada di Kementerian Riset. Anggarannya 500 miliar diperuntukkan bukan non dosen. Jadi karena kalau dosen sudah ada, anggaran penelitiannya yang ini mah diberikan kepada siapapun yang memiliki komitmen untuk memberikan pencerahan mungkin ya, masukan dalam bidang pembangunan pendidikan. Nah, kita juga akan lari ke situ nanti mudah-mudahan. Jadi ujung-ujungnya kita
ketika tujuan itu memberikan berupa masukan memberikan masukan. Jadi gini, ketika riset itu hadir, maka riset itu harus dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan. Selama ini perencanaan pembangunan tidak pernah berdasar, tidak pernah berbasis riset. Oleh karena itu ke depan mudah-mudahan diawali oleh Sumedang, kami berharap bahwa perencanaan pembangunan di Sumedang bukan hanya pendidikan, tetapi berbasis riset. Jadi sekarang itu kan pasti riset tidak pernah dipakai gitu. Jadi hanya sebagai pajangan di lemari atau misalnya di meja kan gitu. Jadi tidak memiliki dampak yang bagus untuk pembangunan pendidikan. Sehingga sepertinya perencanaan pembangunan itu asal wae itu maksud aya dina pikiran dia kan perencanaan seperti itu. Oleh karena itu harus berbasis riset. Itu yang kita harapkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di